Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta pelatihan webinar 22 hari belajar Canva. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi yang kedua, tentang bagaimana cara membuat presentasi untuk guru dengan menggunakan Canva. Sebelum saya praktek, rekan-rekan semuanya harap disimak dulu dan diperhatikan gitu ya. Dalam membuat presentasi pembelajaran dengan Canva, rekan-rekan semuanya, yang pertama itu harus mengenali audiensnya. Nah, untuk siswa jenjang apa? Apakah siswa sekolah dasar, menengah, ataupun sekolah menengah atas gitu ya. Karena apa? Karena di Canva pun kontennya beragam. Kita bisa menyanyikan gambar kartun ya. Kita bisa menyanyikan gambar foto. Kita juga bisa menyanyikan gambar-gambar yang lain disesuaikan dengan audiensnya, dengan siswanya ya. Jadi untuk siswa SD itu juga sangat keren karena foto-foto atau gambar-gambar kartunnya itu sangat banyak dan menarik gitu ya. Kemudian yang kedua, silahkan Anda mencantumkan tujuan presentasi atau tujuan pembelajaran ya. Karena ini penting. Ya, biasanya di awal presentasi itu kita cantumkan. Kemudian pilihlah desain yang menarik. Ya, desain yang menarik itu indikatornya banyak ya. Indikatornya banyak rekan-rekan semuanya desain yang menarik itu. Yang pertama adalah carilah tema yang warnanya itu cerah ya. Cerah kontras gitu ya. Karena apa? Karena biasanya warna-warna kontras itu cenderung bisa menarik perhatian. Ya, menarik perhatian. Hindari warna-warna yang agak buram dan gradasi. Walaupun berulang lagi mengenai warna adalah selera, tapi kita harus ingat kita juga ingin menyajikan ini ke siswa kita. Ya, yang mana siswa-siswa itu rata-rata sukanya dengan warna-warna yang cerah. Ini apalagi siswa sekolah dasar. Nah, kemudian pilih warna font yang mudah dibaca. Font di Canva itu kan jumlahnya ribuan ya. Banyak banget, mungkin lebih dari ribuan gitu, mungkin jutaan. Tapi ya, kita jangan terjebak dengan keindahan font, tetapi font tersebut kurang bisa dibaca. Nah, jadi pilih font yang jelas, mudah dibaca. Dan jangan terlalu banyak menggunakan font dalam satu presentasi ya. Pilih 2 font atau 3 font saja itu sudah cukup gitu ya. Jangan mentang-mentang banyak fontnya, tiap slide fontnya berbeda gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah Anda juga bisa menambahkan grafik ya di Canva. Canva pun sudah dilengkapi dengan diagram, grafik, dan gambar-gambar yang mendukung pada presentasi. Ya, bahkan grafiknya itu cenderung lebih apa ya, tampilannya lebih keren. Kemudian yang selanjutnya, silakan buat konten yang relevan ya. Jadi kontennya itu ya diusahakan berhubungan dengan materi yang kita ajarkan ya, materi pokok yang kita ajarkan, dan jangan terlalu banyak tambahan-tambahan yang tidak penting gitu ya. Kemudian hindari juga teks atau informasi yang berlebih, karena ingat kita itu menyajikan slide presentasi, bukan menyajikan teks presentasi ya. Kalau menyajikan teks ya mudah saja, tapi kalau menyajikan slide presentasi itu biasanya teksnya diminimalisir, visualisasinya atau gambarnya itu yang menjadi kekuatannya justru. Ya, bagaimana orang bisa memahami presentasi itu dengan melihat gambarnya. Oke, yang selanjutnya ya, silahkan Anda juga bisa menggunakan contoh ya. Nah, kekuatan Canva ini ketika Anda membuat contoh nanti itu bisa didukung oleh aset-aset yang sangat beragam di Canva ya. Aset itu apa sih? Aset itu bisa berupa gambar, suara, ya, bisa berupa elemen-elemen pendukung seperti kotak, lingkaran, gitu ya, tombol dan yang lainnya itu sangat-sangat lengkap di Canva. Kemudian Anda juga harus seringkali melakukan latihan. Coba direkam. Canva itu juga memiliki fitur untuk merekam layar. Ya. Jadi
bagaimana kita melakukan presentasi itu bisa direkam di Canva. Dan kalau kita tonton lagi itu tentu akan sangat baik ya untuk evaluasi diri. Kurangnya di mana sih gitu ya. Kemudian silahkan gunakan struktur yang jelas. Jadi dari mulai awal, tengah, ya inti dan akhir itu diusahakan jelas gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah Anda juga bisa berkontak mata dengan audiens. Cara kontak mata dengan audiens ketika Anda mempresentasikan Canva secara daring, tentu Anda itu harus menatap di layar kamera. Bukan layar kamera ya, di kameranya ya. Jadi kamera itu kan biasanya di atas layar di laptop ya. Tetap saja itu, maka itu akan melihat seolah-olah Anda melihat audiens ya. Dan gunakan bahasa tubuh yang mendukung. Nah, kalau misalkan Anda presentasi secara luring, ya tentu saja kontak matanya bisa lebih mobile lagi. Karena biasanya kalau secara luring kan audiensnya itu tidak hanya pada satu titik ya, tapi ada di samping kanan, samping kiri, di tengah. Nah, usahakan kita bisa menyapa mereka semuanya, tidak hanya satu sisi saja ya. Di kanan, kiri, tengah, depan, belakang, semuanya bisa Anda kontak dengan mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah pertimbangkan waktu. Jadi ketika Anda melakukan presentasi, harus dipastikan berapa sih waktu yang disediakan oleh panitia atau durasi yang memang disiapkan untuk presentasi tersebut. Gitu ya. Karena apa? Karena kalau waktunya singkat, tentu presentasinya pun harus menyesuaikan. Nah, terutama dalam kegiatan lomba. Nah, biasanya untuk kegiatan-kegiatan lomba, misalkan lomba guru, misalkan guru berprestasi atau lomba guru dalam menyajikan media pembelajaran informatif ya, itu biasanya waktunya tuh sangat singkat, hanya sekitar 10 menit saja. Ini pengalaman juga kemarin gitu. Jadi, nah yang saya evaluasi atau yang saya pelajari, ternyata banyak yang terjebak pada paparan-paparan yang begitu panjang. Nah, konten isinya itu terlewat gitu. Karena apa? Karena fokus pada awal materi yang menurut saya terlalu bertele-tele gitu. Jadi, kalau memang tujuan dari presentasi kita itu untuk menyajikan produk atau menjelaskan produk, maka awalnya jangan terlalu panjang. Produknya saja di-highlight gitu ya. Bagaimana cara penggunaannya, ketika digunakan seperti apa aplikasinya, dan yang lainnya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah gunakan teknologi dengan bijak. Memang di Canva ini kita bisa memasukkan apapun. Video bisa dimasukkan, foto bisa dimasukkan, musik bisa dimasukkan, kemudian link-link juga bisa dimasukkan. Ya. Tapi harus diingat, semuanya yang diinsert ke dalam Canva juga harus proporsional. Ya, kalau memang dalam satu slide tersebut cocok misalkan digunakan video, ya silakan masukkan video. Tapi kalau misalkan hanya misalkan kita pertimbangannya ya boleh dengan gambar, dengan teks sudah cukup, ya nggak apa-apa. Kenapa mesti harus pakai video? Video itu biasanya digunakan kalau kita ingin menjelaskan sebuah proses gitu ya, atau misalkan sebuah contoh, sebuah fenomena, bisa dengan video. Tapi kalau misalkan hal-halnya yang lebih simpel, lebih sederhana, kenapa tidak dengan gambar saja? Gambar di sampingnya teks. Nah, itu sudah keren banget. Jangan cuma teks dengan teks. Nah, itu yang bingung. Ya. Kemudian yang selanjutnya terima umpan balik. Nah, di Canva itu bisa menggunakan presentasi namanya Canva Live. Jadi Anda semuanya tinggal ketikkan saja canva.live. Nah, kita bisa melakukan presentasi tuh. Jadi audiens itu bisa berinteraksi langsung dengan kita ya, melalui fitur chatting. Nah, itu adalah sekilas tentang tips bagaimana melakukan presentasi atau membuat presentasi dengan Canva. Berikutnya saya akan praktekkan bagaimana cara membuat presentasinya gitu ya. Jadi rekan-rekan semuanya, semua di Canva itu selalu diawali dengan canva.com ya, di sini canva.com. Setelah Anda lihat canva.com, silahkan fokus ke pojok kanan atas. Karena tombol-tombol di Canva banyak, ya, bagi kita yang pemula, cukup fokus pada tulisan di pojok kanan atas. Di mana tulisan itu namanya buat desain. Mengapa fokus ke sini? Karena proyek-proyek kita nanti berawal dari sini, ya. Berawal dari buat desain. Yang lain lupakan dulu tombol-tombol yang lain. Cukup klik buat desain. Kalau pakai bahasa Indonesia ya, bahasanya. Kalau pakai bahasa Inggris,
desain ya. Nah, klik buat desain. Nah, nanti silahkan Anda pilih mau membuat desain apa. Kalau Anda mau membuat postingan Instagram misalkan, maka ketikkan saja Instagram di atasnya. Nah, Instagramnya kan macam-macam sekarang. Misalkan Instagram persegi, nah seperti ini. Maka nanti, mengapa kita penting untuk mengklik bagian pojok kanan atas? Karena nantinya mengalir semuanya itu prosesnya sudah dipandu oleh Canva. Oke, nah di sebelah kiri itu secara otomatis akan muncul berbagai macam template yang sesuai dengan dimensi yang kita pilih tadi. Ya, kalau dimensinya persegi biasanya cocok untuk postingan Instagram seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah silakan cari desain yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Memang kalau kita scroll ke bawah jumlahnya bisa ribuan ya. Untuk mencarinya mungkin bisa memerlukan waktu yang lama sampai menemukan desain yang cocok. Oleh karena itu, itulah pentingnya fungsi dari fitur cari template di bagian atas. Ya. Jadi di bagian atas ini silahkan cari mau membuat desain apa gitu. Untuk guru misalkan hari guru ya. Hari guru. Nah, enter tuh sudah ada ya. Itu kalau kita mau membuat postingan persegi atau Instagram. Nah, sekarang kan fokus kita adalah membuat presentasi gitu ya. Adapun saya mencontohkan ini supaya Anda paham bahwa dari sini tuh project yang kita bisa buat tuh bermacam-macam gitu ya, presentasi itu ya. Bisa presentasi berbentuk persegi atau untuk Instagram, bisa juga nanti presentasi yang standar ya. Kalau mau bentuk poster bisa nggak bisa gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke presentasi yang secara umum digunakan di kelas-kelas yang presentasi tersebut menggunakan resolusi 1920 kali 1080 atau standarnya layar monitor kita. Kita buat presentasi yang seperti itu ya. Klik sekali. Nah, maka di bagian kiri nanti terbuka tuh ya. Desain-desain yang bisa kita pilih. Tuh ya. Desain-desain yang kita pilih. Dan sebagai pemula, saya menyarankan ya, kita nggak usah banyak-banyak edit dulu, tapi cari desain yang memang sesuai dengan mapel atau materi pokok yang kita ajarkan. Memang ada banyak gitu ya, banyak di Canva itu. Sebenarnya kita tinggal pakai saja ya. Contoh, misalkan saya mau mempresentasikan seni tari ya, atau tari tradisional, enter. Nah, tuh banyak sekali tuh. Keragaman tarian Indonesia. Kan ini sangat sangat berhubungan ya. Ya, kita tinggal klik sekali. Nah, kemudian kita dihadapkan pada beberapa template yang bisa kita pilih secara manual ya. Satu persatu, kalau mau pindahin satu-satu silahkan tinggal klik tanda plus. Tapi biasanya saya terapkan seluruh halaman template ya. Jadi nanti si slide-nya itu pindah semua ya. Tuh, pindah semua. Nah, nanti pindah seperti ini ya. Tuh, jadi dari slide template pindah ke sini ya. Nah, dari sini kita tinggal edit-edit sedikit saja ya, jangan banyak-banyak editnya ya. Jangan banyak-banyak, misalkan Bhinneka Tunggal Ika dalam keragaman tarian Indonesia. Kita boleh tambahkan nama kita gitu ya. Tambahkan sekolah kita gitu ya. Atau tambahkan komponen-komponen lain. Nah, ini kan Bhinneka Tunggal Ikanya nggak perlu. Nah, kemudian ini kita duplikasi ya. Klik duplikat. Nah, kayak gini. Lalu kita berikan ya oleh misalkan Kang Usep gitu ya. Nah, seperti ini. Oleh Kang Usep. Nah, kan udah jadi. Sederhananya seperti ini ya. Jadi kita sudah bisa langsung membuat slide yang keren ya. Tuh. Tuh ya. Tapi tampilannya itu masih sangat sederhana tuh ya.
perpindahan transisi layarnya itu masih sangat standar. Nah, tugas kita adalah ya mengubah animasi ya, atau menambahkan animasi dari perpindahan layar yang standar tadi. Caranya klik animasikan, kemudian klik animasi yang cocok ya. Ini muncul dari bawah kayaknya keren ya. Tuh ya, elegan. Set. Wah, kalau muncul dari samping terlalu lebay. Nah, ini santai ya. Terbit. Oke, ini. Oh, ini elegan, keren. Terhuyung. Wah, terlalu hancur ya terhuyung itu. Set, set, set. Saya suka yang ini sih, yang elegan aja ya. Klik elegan, kemudian terapkan ke semua halaman. Fungsinya apa? Agar animasi elegan ini bisa masuk ke dalam semua template ya. Terapkan ke semua halaman. Oke, sudah. Jadi nanti kalau kita bagikan layar lagi ya, tampilannya sudah beda tuh ya. Tampilannya sudah keren sekarang ya. Tuh. Halo, iya. Nah, itu yang paling sederhananya ya, seperti itu. Tetapi apakah selalu materi presentasi kita itu menemukan template atau desain yang sudah sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, perlunya modifikasi yang kita lakukan. Mungkin tidak 90, mungkin template-nya itu menyediakan hanya sampai 60 atau 70%. Nah, tugas kita adalah untuk menambahkan, ya, menyesuaikan agar sesuai dengan mapel kita. Contoh, saya akan buat yang baru ya. Saya buat ya. Di desainnya sekarang saya cari misalkan percobaan kimia. Nah, ini banyak kan tuh ya. Tuh banyak. Tapi apakah selalu template-nya itu sesuai dengan keinginan kita? Kan bisa berbeda-beda ya. Nah, pada bagian ini saya mencoba untuk mencari desain yang kontras, yang mencolok. Nah, kayak gini, ini kan mencolok sekali. Ya, klik ini, kemudian terapkan ke seluruh halaman template. Nah, seperti ini ya. Kemudian sekarang kita tinggal mengubah-ubah sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya. Nah. Itu apa lagi? Wih, Boki naik gaji lagi. Mantap. Katanya Pak Dedang yang kalau mau berubah saya nyari satu video kemana yang kemarin Anggita jadi kan dia pulang ya ya udah pulang saya pulang saya mau upload sih mau upload nanti pasang di iklan cek kita terus saya sendiri terus PP 15 ada kalian kalau berapa yang Udah naon ka dia? Nah, oke, kita lihat ya. Nih, ini tampilannya kan sudah oke, tapi misalkan di slide yang pertama ini kita yang pertama ingin menambahkan ya, menambahkan di sini misalkan untuk kelas ya, untuk kelas 10 misalkan.
seperti ini ya. Kemudian kita juga ingin si gambar gurunya ini kita ganti dengan gambar siswa ya. Nah, misalkan siswa. Tuh ya, siswa. Nah, siswa menjelaskan misalkan. Nah, seperti ini ya. Tuh. Nah, ya. Ini misalkan jadi siswa ya. Oke. Atau siswa 3D misalkan ya. Kalau tadi kan guru 3D ya. Yang gambarnya. Nah, gambarnya ini lebih apa ya? Kalau 3D itu lebih. Nah, oke. Seperti itu ya. Nah, kita bisa ganti-ganti. Kemudian di bagian setelahnya bisa diganti agendanya dengan tujuan misalkan. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya kalau misalkan ini terlalu banyak, ya delete-deletein aja ya. Delete-deletein aja. Nah, delete-deletein aja. Nah, kayak gini ya. Yang pertama misalkan apa ya? Ya, siswa mampu titik-titik gitu ya. Dan yang lainnya gitu ya. Dan ini yang gambar yang sedang melakukan percobaan. Nah, kita ganti saja siswa percobaan ya. 3D. Tuh ya. Banyak kan? Gitu. Banyak sekali. Mau ke siapa? Nah, contohnya gambar ini nih. Gambar ini kita masukkan tuh. Nah, kan keren tuh. Ya. Tuh, keren. Ya. Kita masukkan ya. Kemudian mau ngapain lagi ya? Misalkan di bagian setelahnya kita mau memasukkan foto kita ya. Foto kita, foto gurunya mau dimasukkan ya. Boleh kita masukkan foto gurunya ya. Di lingkaran ini misalkan mau menjadikan foto gurunya, yang pertama adalah klik elemen, klik bingkai ya. Agar apa? Agar nanti template-nya itu bisa keren gitu ya. Karena kalau dengan bingkai itu nantinya, nah si fotonya itu akan ngikut ke dalam bingkainya. Contoh kayak gini ya. Nah nanti kita tinggal tarik saja, ya, tarik saja fotonya, ya gambarnya ke sini ya. Nah misalkan Anda gambarnya nggak ada, kita cari aja di Google misalkan. Boleh juga, misalkan di Google itu misalkan Lionel Messi ya. Nah ini kan ada ya, copy ya, copy image, terus pastekan. Nah pastekan di sini. Oke, pastekan di sini, paste ya. Nah, nanti tarik. Nah, tarik. Jadi dia itu akan menarik fotonya masuk ke dalam tuh kayak gini ya. Karena pakai bingkai jadi dia akan tarik fotonya ke dalam bingkainya. Nah, tuh kayak gini ya. Nah, ininya teksnya ganti aja jadi Messi ya. Messi.
Nah, Messi. Oke, seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya menambahkan foto. Kemudian, yang harus kita pahami lagi dalam eh, sebuah desain, kita juga bisa menambahkan elemen lain. Contohnya, Messi-nya ingin dibuat berkilauan ya. Klik aja star ya. Star, cari gambar-gambar bintang yang gerak ya. Nah, gerak. Nah, kayak gini. Tuh, Messi-nya berkilauan tuh. Nah, kayak gini ya. Nanti kalau pada saat dipresentasi juga nanti tuh kayak gini ya. Nah, ini yang tujuan pembelajarannya Anda bisa menggabungkan juga dengan ChatGPT misalkan begini ya. Buat tujuan pembelajaran percobaan atom kimia. Nah, nah ini ya. Nah, ini kan ada tuh. Nah, siswa dapat. Oke, tinggal copy ya. Copy kemudian paste kan. Nah, seperti ini. Set, 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 set. Nah, ini berarti nggak usah pakai satu karena tuh TP-nya cuma satu. Nah, selesai ya. Nah, ini seharusnya bukan Messi ya. Ini hanya contoh saja ya. Contoh saja. Nah, setelah itu Anda juga bisa membuat ya tulisan-tulisan yang lain ya. Selain dari tulisan yang ada di sini ya. Misalkan ini sudah ada atasnya, di bawahnya ingin menambahkan tulisan yang lain, caranya tinggal klik teks di sini, lalu tinggal klik tulisannya. Tulisannya itu bisa bermacam-macam, mau judul, mau subjudul, atau mau ini ya, mau teks ini ya, mau teks biasa. Ya contoh saya masukkan teks biasa kayak gini. Nah, kayak gini kan. Tuh. Ini kalau kita mau memasukkan teks ya. Nah, nah ini teksnya bisa kita ambil dari mana? Teksnya bisa kita ambil dari ChatGPT misalkan ya. Sejarah atom ya. Misalkan ya. Nah, sejarah atom kita cari. Nah, oke, stop misalkan. Oke, ini mungkin ya. Masukkan ke dalam slide-nya ya. Nah, ini. Nah, sejarah atom. Nah, oke. Ini kan teksnya ya. Nah, kemudian gambar atomnya misalkan nggak ada. Tulis aja di sini. Atom ya. Tuh, nanti ada tuh ya. Ya, atom. Tuh ya. Keren ya. Jadi semuanya udah tinggal klak klik jadi ya. Klak klik jadi. Nah, kemudian yang lainnya ya, apakah bisa presentasi ini kita masukkan musik gitu ya? Bisa aja nanti di bagian audio ya, di bagian audio ini ya, bagian audio. Nah, klik audio di sini. Audio, nah di bagian aplikasi searching audio ya. Audio. Nah, nanti ada pilihan audio, nanti tinggal tarik-tarik saja ya. Tarik-tarik aja ke samping, bawah atau ke kanan, ke kiri, dimasukkan ke sini ya. Nah, ini misalkan. Tinggal ditarik ke bawah sini ya. Tek gitu. Nanti presentasinya nanti ada suaranya. Sengaja saya tidak play karena ada hak cipta nanti kalau saya play ya. Hak cipta kalau Anda ingin free nanti
unggah suaranya itu bukan dari audio yang ada di Canva, tapi unggah sendiri. Baik, yang selanjutnya ya tadi sudah belajar bagaimana cara memasukkan gambar ya. Sekarang kita belajar cara memasukkan video ya. Nah, untuk cara memasukkan video rekan-rekan semuanya ya, sebenarnya mirip-mirip saja dengan memasukkan gambar ya. Ya, yang perlu Anda lakukan adalah silahkan Anda harus tahu letak aplikasi YouTube di Canva ya. Nah, misalkan YouTube-nya itu ada di bagian bawah ya. Nah, aplikasi, kemudian ketikkan saja di sini YouTube. Nah, YouTube. Kemudian klik YouTube-nya dan misalkan kita klik sejarah atom misalkan. Nah, atau teori atom munculnya atau struktur atom. Nanti kita tinggal klik saja, maka nanti masuk ya ke dalam Canva-nya. Tuh ya. Nah, teori atom misalkan. Teori atom. Ini kalau mau masukkan video ya. Kemudian setelah itu, setelah memasukkan video, masukkan apa lagi ya? Kita bisa memasukkan chart ya, atau memasukkan. Nah, di sini ada ya di bagian ini ya, di elemen. Nah, kemudian klik chart. Nah, chart kita masukkan ini ya, bagan. Tuh ya, ada banyak ya. Nah, kita tinggal misalkan mau masukkan yang ini. Nah, teori. Nah, kemudian kita ubah ini misalkan jadi warna range ini kita. Nah, di sini ya. Setelah berpresentasi 67%. Nah, 67-nya kita bisa ubah-ubah nih. Misalkan 89%. Nah, seperti itu ya. Nah ini. Nah, oke. Oke, 75 ya. Kemudian yang ini 60 ya, 60 ya. Nah, seperti ini ya. Oke, baik. Nah, kemudian kita juga bisa tambahkan labelnya ya di bawah. Misalkan ini atom A, nah, atom B, atom C, atom D. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Kemudian yang lainnya kita juga bisa menambahkan chart yang lain ya. Banyak sekali di sini. Ya, mau yang berbentuk seperti ini ya. Seperti apa namanya? Seperti seperti ini, apa namanya, yang biru ya. Yang biru. Nah, kayak gini. Woi, keren. Dan itu angkanya bisa kita ubah. Misalkan ini 56%, garisnya pun berubah ya. Nah, atau misalkan 40%, 45%, klik garisnya berubah ya. Nah, kemudian setelah itu kemudian kita coba yang lain ya. Nah, kemudian kita juga bisa pilih yang ini nih ya, grafik. Nah, dari mulai yang paling cerah misalkan oranye. Nah, yang ininya kita biru. Nah, bisa kayak gini ya. Tuh ya. Tuh. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita buat grafik yang ini ya. Yang standar kayak gini. Tuh ya. Dan ini bisa kita masukkan data-datanya di sini. Keren kan? Nah, tuh ya. Jaraknya pun bisa diubah. Set. Tuh ya. Oke, nah jadi itu bagaimana cara memasukkan grafiknya ya.
Oke, setelah memasukkan chart yang seperti ini, kita belajar memasukkan apa lagi sih, gitu ya. Tentu dalam presentasi itu kita juga bisa memasukkan banyak hal ya. Tadi sudah dipraktekkan, memasukkan gambar, video sudah, chart sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau memasukkan mengupload ya, mengupload suara dari laptop kita. Nah, adanya di sini. Nah, di unggahan ya, di unggahan sini. Nah, nanti tinggal masukkan unggah file. Nah, tapi yang file yang diupload itu kalau mau masukkan suara itu harus sudah MP3. Ini contohnya ya, suara MP3. Nah, kemudian nanti tinggal ditarik saja ke presentasinya. Nanti presentasinya sudah bisa diputar menggunakan suara ya. Nah, sekarang kalau misalkan sudah selesai presentasinya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara membagikan ini ke siswa-siswa kita yang lain gitu ya. Oke, saya ingatkan lagi ya. Jadi yang paling penting ya, Anda ketika memasukkan apapun itu banyakannya ada di sini ya, di elemen. Jadi di elemen ini mencakup dari grafis, foto, video, bentuk, ya, bingkai, ya, bagan, gitu ya. Ini semuanya ada ya, ada semuanya di sini. Jadi di elemen ini tuh yang perlu kita lakukan tinggal cari saja kata kuncinya, mau masukkan apa, nanti tinggal dimasukkan. Contohnya mau memasukkan tanda panah ya, misalkan garis panah ya. Nah nanti akan muncul tuh seperti ini ya. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita masukkan dari elemen ini. Karena kekuatan dari Canva itu salah satunya ada di elemen ini. Nah, baik untuk praktiknya silahkan Anda explore sendiri dan ikuti webinar-webinar selanjutnya agar makin mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.